Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan konsep tegangan dan regangan sesuai teknik sipil. Yang pertama, ulasan tentang tegangan. Intensitas gaya atau gaya persatuan luas disebut tegangan dan diberi notasi sigma. Jadi gaya aksial P yang bekerja pada penampang adalah resultan dari tegangan yang terdistribusi kontinu, dengan mengasumsikan bahwa tegangan terbagi rata di seluruh potongan penampang. Kita dapat melihat bahwa resultannya harus sama dengan intensitas sigma dikali dengan luas penampang A dari batang tersebut. Dengan demikian, besarnya tegangan dapat dinyatakan dengan rumus seperti di bawah ini. Jadi dapat didefinisikan bahwa tegangan normal adalah intensitas gaya normal per unit luasan yang dinyatakan dalam satuan Newton per meter persegi, disebut juga Pascal, atau Newton per meter persegi disebut juga megapascal. Yang kedua, ulasan tentang regangan. Pertambahan panjang pada batang dinotasikan dengan delta S, di mana satu satuan panjang dari batang akan mempunyai perpanjangan yang sama dengan L kali perpanjangan total delta. Perpanjangan pada batang dapat diukur untuk setiap kenaikan tertentu dari beban aksial. Dengan demikian, konsep perpanjangan persatuan panjang atau disebut regangan yang diberi notasi epsilon dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Jadi perpanjangan per unit panjang disebut regangan normal, dinyatakan tidak berdimensi. Artinya regangan tidak mempunyai satuan. Regangan epsilon disebut regangan normal karena regangan ini berkaitan dengan tegangan normal. Jika batang mengalami tarik, maka regangannya disebut regangan tarik yang menunjukkan perpanjangan bahan. Demikian juga halnya jika batang mengalami tekanan, maka regangannya disebut regangan tekan, dan bagian batang tersebut memendek. Regangan tarik biasanya bertanda positif dan regangan tekan bertanda negatif. Konsep tegangan dan regangan sesuai teknik sipil. Tegangan dan regangan pada balok, lenturan pada balok atau regangan longitudinal. Pembebanan yang bekerja pada balok menyebabkan balok melentur sehingga sumbunya terdeformasi membentuk lengkungan yang disebut kurva defleksi atau lendutan. Balok defleksi suatu balok di sembarang titik di sepanjang sumbu balok merupakan peralihan titik tersebut dari posisi semula diukur dalam arah Y. Dalam menganalisis suatu balok, seringkali dibutuhkan pembedaan antara lentur murni dan lentur tak seragam. Lentur murni mengandung arti lentur pada suatu balok akibat momen lentur konstan. Dengan demikian, lentur murni terjadi hanya di daerah balok di mana gaya geser adalah 0. Sebaliknya, lentur tak seragam mengandung arti lentur yang disertai adanya gaya geser, yang berarti bahwa momen lentur berubah pada saat kita menyusuri sepanjang sumbu balok. Pada suatu balok yang dibebani, kemungkinan balok akan melengkung akibat gaya momen yang bekerja. Regangan longitudinal di suatu balok dapat diperoleh dengan menganalisis kelengkungan suatu balok beserta deformasinya. Karena adanya deformasi lentur seperti terlihat pada gambar di atas, penampang MN dan PI berputar satu sama lain terhadap sumbu yang tegak lurus bidang XY. Garis longitudinal pada bagian cembung atau bawah dari balok memanjang, sedangkan pada bagian cekungnya di atas dari balok memendek, jadi bagian bawah balok mengalami tarik dan bagian atas mengalami tekan. Antara bagian atas dan bawah balok terdapat permukaan dengan garis longitudinal yang tidak berubah panjangnya, yang disebut garis permukaan netral balok. Perpotongannya dengan bidang penampang disebut sumbu netral penampang. Tegangan lentur setelah lokasi sumbu netral ditentukan dengan hubungan momen kelengkungan sudah didapatkan, maka dapat ditentukan tegangan yang dinyatakan dalam momen lentur. Tegangan lentur menunjukkan bahwa tegangan sebanding dengan momen lentur dan berbanding terbalik dengan momen inersia penampang. Besarnya tegangan bervariasi secara linear, terdapat jarak Y dari sumbu netral. Tegangan lentur dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, di mana M adalah besarnya momen yang bekerja, Y adalah jarak dari serat yang ditinjau terhadap garis netral, I adalah momen inersia penampang. Tegangan geser yang bekerja di penampang dapat diasumsikan sejajar dengan gaya geser, yaitu sejajar dengan sisi vertikal penampang. Juga dapat diasumsikan bahwa tegangan geser mempunyai distribusi terbagi rata di seluruh lebar balok.
meskipun tegangan tersebut bervariasi terhadap tingginya. Rumusnya sebagai berikut, di mana V adalah besarnya gaya geser yang bekerja, Q adalah statis momen dari tegangan geser pada serat yang ditinjau terhadap garis netral, I adalah momen inersia penampang, B adalah lebar penampang pada serat yang ditinjau. Distribusi tegangan geser pada balok persegi panjang. Rumusnya sebagai berikut, distribusi tegangan geser pada balok lingkaran tegangan geser yang terjadi sebagai berikut. Distribusi tegangan geser pada balok lingkaran berlubang. Distribusi tegangan geser pada balok T. Tegangan geser yang terjadi pada garis netral. Distribusi tegangan geser pada balok I. Tegangan geser yang terjadi pada pertemuan flange dan badan. Tegangan geser yang terjadi pada garis netral. Contoh soal. Sebuah balok sederhana AB dengan panjang sama dengan 6 meter memikul beban terbagi rata. Q sama dengan 1 kN per meter dan beban terpusat sama dengan 5 kN yang terletak di tengah bentang. Tentukan tegangan tarik dan tekan maksimum di balok akibat lentur. Penyelesaian momen maksimum. Momen maksimum sama dengan I kali 8 kali QL kuadrat plus I kali 4 kali P kali L sama dengan 12 kN per meter. Titik berat sebuah balok gantung ABC dengan panjang 6 meter dan panjang bagian yang menggantung 2 meter memikul beban terbagi rata Q sama dengan kalau 1 kN per meter. Tentukan tegangan tarik dan tegangan maksimum di balok akibat lentur. Penyelesaian reaksi perletakan dan momen maksimum. RAV sama dengan 2,67 kN, RBV sama dengan 5,33 kN, MB sama dengan 2 kN/meter. Titik berat dan momen inersia. Tegangan tekan maksimum akibat momen positif maksimum. Tegangan tekan maksimum akibat momen negatif maksimum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.